Samuel 23 ayat 1 sampai 29. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kelelahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Jib, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Jib di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahnya. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Jib pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakhila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silahkanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik.
Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepada aku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya, jika ia datang di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukannya lah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Demikian, Pak. Kisah Rasul pasal 21. Sudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Esokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patra. Di Patra kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 5. Tapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Petole dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Ayat 8, Pak, tolong. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengangkat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain.
Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Ayat 14. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami, turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami belum yang 16 dulu, Pak. Belum selesai ayat 16-nya. Kami akan menumpang di rumahnya. Ayat 17. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Paulus memberi ayat 20, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Ayat 1, Pak. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Ayat 24, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ayat 25. Tetapi mengenai bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. 26. Pada hari berikutnya,
Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini. Ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Nyahkanlah dia." Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, Haleluya, luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kalau kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, terus berbuat baik, jangan menyerah karepmu dewe, saudara ya. Pokoknya ini kalau kita ngomong janjiannya Anda tidak boleh menyerah. Saudara, saya jualan togel dulu ya, dari SD kelas 6 sampai saya kurang lebih SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, saudara ya. Mungkin 4 atau 5 tahun itu, saudara. Selama saya jualan togel itu, kita dulu melarat sekali ya. Papi saya nganggur, mami saya juga kerja juga pakai uang habis terus. Ya, karena utangnya banyak ya, saudara ya.
Terus kami jualan togel. Saya pertama jualan togel itu, saya sering cerita ya dulu ya, Porkas SDSP ya saudara ya. Singkat cerita, tokonya kami ramai sekali ya, toko Porkas SDSP. Saya yang jualan ya, karena saya ngeliat teman-teman saya kan pada jualan itu di Tegal itu kok enak sekali ya jualan ya. Terus akhirnya saya ikut-ikutan ya, saya tanya kamu gimana itu, ambil di situ, kenal saya saudara ya. Terus saya bilang sama itu, Om, saya juga mau jualan pap. Terus papi saya yang ini, yang atas namanya papi tanda tangan, terus saya ngambil, saya jualan tuh sendirian tuh ya. Nah, terus di situ tuh banyak orang ngeramal, saudara. Singkat cerita makin lama makin rame. Kita ada apa namanya? Kita kan tokonya kita di pinggir jalan persis ya. Di situ tuh banyak orang. Sampai dari saya buka itu ya, pokoknya saya kan bukanya kurang lebih jam pulang apa namanya, kalau hari Minggu kan libur kan, pulang gereja saya jam 10, jam 11 saya buka saudara. Jam 11 ke gereja saudara ya, saya ke gereja rajin saya. Jam 11 kita buka saudara ya, sampai bukaan sampai jam 9. Itu orang dari pagi ya. Dari pagi sampai jam 9 nongkrong di situ. Di rumus itu saudara ya, satu-satu itu ya. Wah, sana sih di rumus ini, wah sampai mumet-mumet. Wah, saya pinter saudara, tak. Saya selalu bikin es batu yang banyak, terus tak kasih air itu, ada esnya. Wah seneng, tambah rame saudara. Yang tak kenapa saya ngerti gitu-gitu ya, bisa ngerti aja. Wah nyes katanya dia kan. Jadi orang makin ramai banget di rumus, ada namanya camsi itu nanti tulisan aneh yang keluar kayak cacing begitu, nanti tiba-tiba ada orang yang merasa dirinya paling sakti, oh ini bacanya ini nih, bos ngandel lo, besok keluarin nomornya ini, tapi nggak ada yang tembus saudara ya. Mereka kadang beli ya kalau beli itu satu buku gitu ya, satu buku itu 25 lembar, bukan cuma satu buku tapi satu bendel saudara ya. Wah itu bisa sampai 50 juta itu ya. Kalau beli itu ya sampai 5 borong togel itu sampai 50 juta saudara. Ya kita tinggal di desa jadi banyak 50 juta itu ya. Ngeri itu saudara. Ini orang kesetanan bener itu orang-orang itu. Di rumus, di ramal, di kelinting, di apa. Kalau saya kan dulu suka saya sering cerita ya saudara ya. Saya tinggal bilang 51. Saya bilang begitu kan. Nah, karena mereka udah jeblok kepala itu udah panas. Setiap minggu datang udah ada yang tembus. 51, udah 51 lagi semua pasang 51 tembus saudara, 51 keluar nomornya. Tambah rame tokonya saya, tambah rame saudara ya. Wangsit apa wangsit ya? 70 keluar ya, 70 keluar beneran 70 itu ya saudara ya. Nggak pakai ngerumus, nggak pakai apa, pokoknya saya tinggal ngoceh aja saudara. Kenapa saya ngoceh begitu? Lah mereka ngerumus aja pada nggak tembus. Dalam hati saya bilang aja 51. Ya, 51 misalnya bilang begitu ya, tembus semua saudara ya. Waduh itu mereka seneng ya, ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat 3 juta, karena mereka pasangnya banyak gitu ya. Waduh, belinya kan modelnya 300 rupiah gitu kan, 300 rupiah zaman itu, dapatnya bisa 1 juta, dapat 3 juta itu ya. Waduh itu mereka dapat banyak ya saudara ya. Wah saudara, itu benar-benar masa-masa yang gila-gilaan itu ya. Ini ada Raja Daud saudara ya. Dia mau pergi ke Kehila, dia nanya, Tuhan, dia sudah mau ya, apakah saya bisa mengalahkan orang Filistin? Pakai Urim Tumim tuh, tok. Urim Tumim itu kayak 2 batu gitu ya. Nanti batunya gini semua atau gini saudara, balik. Ya sama kayak jamsi, kalau Anda di kelenteng itu sama, yang pernah ngecek jamsi di kelenteng. Ya saudara ya, aduh sama seperti itu ya saudara ya. Wah terus Urim apa Tumim ya kan, kalau saya ke sana bagaimana, tanya saudara. Kenapa saudara zaman itu mereka nanya? Karena zaman itu tidak mengenal analisa, pertimbangan ya saudara ya, logika berpikir. Zaman itu orang simpel berpikirnya saudara ya, sangat simpel. Sehingga mereka perlu dibantu dengan Urim dan Tumim untuk bisa memahami satu perkara.
Ya, mereka belum terbiasa mengamati, ya, menilai ada faktor-faktor ini. Kalau lihat perangnya itu kan perang-perangnya simpel ya, saudara ya. Perang maju, terus nanti tiba-tiba dikepung begitu ya. Perang-perangnya kan model-model begitu. Kalau Anda lihat filmnya Mel Gibson itu, Braveheart segala macam itu kan, maju, pura-pura maju, nggak taunya mundur, pura-pura mundur, lari-lari, saudara ya, nggak tahu nanti dikepung, ya gitu-gitu, perang yang gitu-gitu, saudara ya. Itu mah kayak orang bentengan aja pokoknya kan. Zaman itu masih segitu ya, cara berpikir orang, logika berpikirnya masih di sana. Saudara coba ya, Anda bayangin, ini Daud ini panglima perang, saudara. Dia bisa menang, dia kejar Filistin, pasti menang enggak? Ya pasti menang. Moralnya lagi tinggi sekali, ya kan? Moralnya lagi tinggi sekali. Perlu nggak pakai Urim sama Tumim? Kalau saya zaman sekarang nggak perlu, saya sudah tahu pasti menang. Ya, Daud dengan para pasukannya itu kan bukan orang-orang pembunuh, kriminal, itu orang-orang hebat semua itu teman-temannya Daud itu ya, pengusaha yang banyak duitnya, kayak sama seperti itu Setia Novanto di Ciamis, tahanan KPK. Kelihatannya tahanan tapi banyak duitnya semua, kriminal, banyak duitnya semua, ya kan? Setia Novanto, siapa lagi tuh? Apa itu yang Arab itu, saudara, saya lupa. Nasarudin, orang punya duit semua itu. Terus yang apa? Yang tukang pajak itu, ya, Gayus Tambunan, kumpul semua itu, saudara. Kelihatannya kriminal, punya duit, ya kan? Modalin. Kalau yang deket sama mereka mau bikin apa dimodalin sama mereka. Ya sama, Daud itu kumpulannya orang-orang begitu tuh, kriminal gitu ya. Orang-orang kriminal. Dulu anak saya, saudara ya, bikin kelompok sel begitu, dikhianati sama temennya, ya. Pertamanya dia sok baik, udahlah dibagi gitu ya, dibagi yang bagus-bagus ikut sana, anak-anaknya orang kaya, tarik semua, saudara, sama temennya. Dia cuma dapat anak-anak nelayan, anak preman, anak nelayan, anak yang miskin-miskin. Pulang nangis. Saya merasa dikhianati, karena semua ditarik semua ya sama temennya dia, padahal tadinya dia yang nggak bisa apa-apa. Terus udahlah kita bagi dua deh, yang beberapa yang kaya-kaya kasih ke sana. Tapi ditarik semua, anak-anak orang kaya ikut temennya dia semua, ditarik semua, saudara, licik sekali. Terus pulang nangis si Wesley. Terus saya tanya, sebentar, mereka itu apa? Sekarang yang tinggal sama kamu ada berapa orang? Iya 7 orang, tapi kan mereka anak-orang miskin semua. Sebentar. Kamu itu anak orang miskin itu definisinya apa miskinnya kamu? Iya itu anaknya preman, anaknya nelayan, anaknya tukang becak. Loh, bagus kamu itu. Papa itu kalau cari kelompok sel waktu zamannya Papa masih sekolah, cari yang preman-preman yang berani-berani. Kalau kamu tanya sama anak rumahan, yuk kita penginjilan, nanti tak tanya mama dulu ya. Yuk kita mau pergi kasih makan orang, nanti tak tanya Papa dulu ya. Kalau anak-anak preman kamu ngajak pergi kemana, yang penting dikasih nasi kucing. Yuk kita malam-malam jam 8 kita penginjilan bagi teratat. Mereka pasti bilang yuk. Pasti bilang yuk. Coba nona percaya. Pasti bilang yuk. Kamu itu punya orang-orang hebat kan. Bilang kumpulin, kamu tiap hari traktir nasi kucing 1.000 perak, saudara ya, di Semarang itu ya. Dari 7 orang sampai 70 sampai ratusan, saudara, dalam setahun. Anak-anak nelayan, anak-anak preman. Jadi Anda jangan meremehkan orang-orang bermasalah, saudara ya. Jangan meremehkan para kriminal. Orang-orang bermasalah adalah orang-orang yang hebat, yang tidak hidup pada waktu dan masa yang tepat, saudara. Ya, orang-orang bermasalah. Anda punya masalah hari ini, makin besar masalahmu, Anda itu orang hebat, saudara. Yang tidak hidup pada masa dan waktu yang tepat, saudara. Tapi Anda orang hebat. Daud juga seperti itu, saudara, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, yang tidak diterima oleh zamannya. Sampai hari ini pun saya orang bermasalah kan. Ya kan, orang pendeta gereja normal tidak akan bisa terima saya, saudara. Gundulmu peang, tititmu bui. Orang nggak mau, saudara, pendeta-pendeta terima saya. Sesat ngomongnya. Tapi saya dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang yang kayak saya, kayak Anda ini. Makanya kita bisa gede kan. Pendeta yang baik-baik mana bisa kumpulin 30.000 euro, 500 juta sebulan.
Kita ini orang-orang bermasalah, makanya kita bisa kumpulin duit 500 juta sebulan, Anda dan saya, ya kan? Benar nggak? Kita ini Pak Enardo ini orang hebat, saudara. Orang hebat, saudara. Ya kan? Kita ini orang-orang hebat. Wah, adulam. Kumpulan orang hebat yang hidup tidak tepat waktunya, saudara. Tapi kita punya potensi yang hebat. Ya, saudara, kalau Anda punya anak yang nakal, Anda jangan pusing. Anda hanya perlu berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Kapan kamu bisa dapat tune, frekuensi yang tepat, masuk, diarahkan, dibelokin. Itu anak hebat, saudara. Kalau anakmu anak baik-baik, di rumah, kamu harus khawatir. Kalau anak saya nurut, tapi saya tidak khawatir. Kenapa? Karena bapaknya hebat dan saya turunkan ilmu saya ajar. Ya, ginian. Kita arahkan. Kadang-kadang dia nabrak, biar kayak tadi nabrak sama anak nelayan diajar. Leadershipnya bagus si Wesley itu, saudara. Akhirnya dia punya leadership terbentuk. Jadi Urim dan Tumim, sebenarnya Daud kalau perang, nggak usah tanya Urim Tumim, pasti menang, saudara. Pasti menang. Hanya dia belum tahu bagaimana cara memenangkan pertempuran itu, ya kan? Kedua, ya, dia mau pergi, datang Saul, saudara ya, mau nangkep Daud di kota yang sudah dia bela, pasti akan diserahkan nggak? Dia tanya Urim sama Tumim lagi, pasti nggak diserahkan? Ya pasti, saudara. Kalau nggak diserahkan, digerodok, mati semua satu kota. Udah terbukti waktu di Nob kemarin imam-imamnya dibunuh semua. Jadi sebenarnya Daud tidak perlu tanya, tapi karena waktu itu memang belum nyampe. Jadi dia pakai Urim Tumim, tok 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 tok. Anda jangan berpikir yang rohani jauh-jauh, saudara. Di kelas profetik nanti Anda diajarin Urim Tumim itu ya, Jamsi segala macam, tok 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 tok. Karena dia goyah hatinya, saudara, bingung. Sudah pasti diserahkan, tapi dia nggak mau pergi, karena capek, lari kan capek jadi buronan. Jadi kan, udahlah, aku tak tanya Urim Tumim. Untung keluarnya disuruh lari, saudara. Akankah aku diserahkan? Ya pasti. Ya itu nggak usah pakai Urim Tumim. Kalau ada orang tanya sama saya yang gitu, kamu pergi, nggak usah pakai Urim Tumim, saudara. Kenapa? Karena ada logika berpikir dan ada pertimbangan hati nurani, punya pengalaman yang panjang. Pak, kalau begitu nggak usah tanya Tuhan. Tanya, kamu caranya nggak begitu, saudara. Boleh, tidak boleh, iya apa enggak. Kalian kalau tanya Tuhan, Tuhan ini jodohku atau bukan? Kalau Anda ngelihat ya tidak sesuai selera, ini bukan dari Tuhan. Udah cantik, kaya, ini dari Tuhan. Ganteng, baru dari Tuhan. Begitu kawin, nggak taunya tidak memuaskan. Ini Tuhan kayaknya masih salah dulu. Bukan. Lo tadi dulu Tuhannya bilang apa sama kamu? Ini ada orang di Belanda, saudara ya. Ini jodoh dari Tuhan. Selalu aku sudah tanya Tuhan. Ini jodoh dari Tuhan. Sebentar, definisimu dari Tuhan. Aku sudah minta tandanya apa? Saya tanya. Hati-hati loh, saudara. Tandanya kamu maksa kok, iya kan? Oh, tandanya ini, pokoknya kalau ada kejadian begini, tandanya universal. Pokoknya kalau saya keluar, nanti ada mobil lewat, ganjil apa genap, wah, tanda universal susah, saudara. Ngitung kancing, jangan. Kalau minta tanda itu yang ekstrim. Kalau Anda, iya kan, katanya saya punya indera keenam. Tuhan, kalau orang ini jodohnya dari Tuhan, ya, biarlah siang hari ini saya ngelihat dengan mata kepala sendiri ada orang disambar geledek. Tandanya gitu, saudara. Tuhan, kalau ini jodoh dariku, saya minta Bursa Efek Jakarta hari ini juga runtuh, Tuhan. Nah, harusnya gitu tandanya, saudara, ekstrim. Pasti. Nggak runtuh, berarti bukan dari Tuhan. Anda tanya 1000 wanita, ditungguin Bursa Efek Jakarta, gedungnya itu ya, BEJ Jakarta itu ya, nggak rubuh-rubuh, berarti semuanya bukan dari Tuhan. Masa Anda mau tanya begitu tandanya? Ikut tas profetik ya, ekstrim ya. Coba Paulus, saya bandingkan ya, langsung lompat ya. Nanti kalau Anda yang ngerti diulangin lagi. Rasul Paulus datang dalam satu lagi doa, tiba-tiba Nabi Agabus dia lepas ikat pinggangnya, Paulus terus diikat tangannya
Ya, pangkat punya ini nanti Paulus kalau ke Yerusalem pasti ditangkap. Kalau Anda dikasih tahu gitu, Anda pergi ke Yerusalem apa enggak, saudara? Ini Nabi udah ngomong nih. Paulus bilang, nggak apa-apa, aku mau ke Yerusalem. Ditangkap, iya nggak apa-apa. Jangan, ya nggak apa-apa, kamu kok jangan, aku nggak apa-apa, aku kamu jangan. Ayo, saudara, Anda mau pergi nggak ke Yerusalem? Udah dikasih tahu sama Nabi loh. Mau ditangkap beneran, ditangkap beneran, ditangkap beneran. Jadi bandel dong, nggak dengar suara Tuhan sih, nggak dengar suara Tuhan sih. Loh, dengar, ditangkap iya nggak apa-apa. Anda ngerti nggak maksudnya? Karena hidupnya penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Dia hidupnya menyerah sepenuhnya, dia ngerti. Nabi Agabus benar, tapi dia tetap mau berangkat. Karena dia hidup pun baik, mati pun baik. Jadi Anda tidak perlu urim dan tumim. Anda tidak perlu Tuhan jawab iya atau tidak. Selama hidupmu penuh dengan penyerahan kepada Tuhan, kamu jaga hidupmu di dalam kasih dan kekudusan. Ya, jangan ikuti hawa nafsu. Anda bikin satu pertimbangan-pertimbangan. Kalau ini nanti begini, kalau ini nanti begitu. Anda siap nggak dengan konsekuensi? Konsekuensi mana yang Anda siap? Kalau saya menikah sama orang itu, ya dulu yang seneng sama Ana tuh, sama Bu Ana tuh banyak, saudara. Nah, saya kalau datang ngapel kan saya pernah cerita tuh, yang ngapel tuh pakai mobil karena kos-kosannya persis di depannya UKSW, saudara ya. Jadi itu kosan mahal di situ ya. Yang ngapel semua pakai mobil semua, saya datang ngontel pakai sepeda tua, saudara. Dikit, pede banget, saudara ya. Nah, anak kan harus milih kan, mau diapelin pakai mobil, pacaran sama orang yang pakai mobil, apa ngontel pakai sepeda, saudara. Kalau pacaran sama saya, jadi pendeta, karena saya sudah bilang, kamu cita-cita apa? Saya mau jadi misionari, mau transmigrasi saya, saudara. Saya sudah ngomong sama mertua saya, calon mertua saya dulu. Saya dulu kan manggilnya ini ya, masih tante nanti anak mau saya ajak transmigrasi di Kalimantan, saudara. Mamanya anak Tekelan Batuk, saudara. Ini anak orang kaya, saudara, mau tak ajak transmigrasi di Kalimantan. Anda kalau ini Pak Enado nih, anaknya diajak, mau kemana? Mau ke Nigeria, Pak, mau jadi misionari Tekelan Batuk, saudara. Mau ke Belanda, kok ke Nigeria. Mau ya ke Belanda, Bu Ambar sama nih, mau kemana? Mau ke sana, diajak sama Pedi, mau ke Bali ya enggak apa-apa, boleh orang tuanya. Coba ngomong pergi mau ke Papua Nugini, ya, enggak boleh kawin, saudara. Orang dibilang ke Bali ya semua boleh, saudara. Enggak, kan ada pilihan kan. Kalau pilih ini, kamu jadi hamba Tuhan. Kalau kamu pilih sama dia, jadi orang kaya. Tapi dia tidak percaya Tuhan. Kamu yang kaya yang percaya Tuhan aja nggak, ya. Masalahnya adanya pilihannya itu. Apapun yang kamu pilih, konsekuensinya kamu hitung. Kamu sanggup nggak dengan konsekuensi itu? Lalu kamu punya cinta kepada Tuhan, punya kekudusan, kamu terbiasa berserah kepada Tuhan. Apapun yang kamu pilih, kamu punya konsekuensinya. Jalani dengan mantap, saudara. Anda tidak perlu urim dan tumim, tidak perlu minta ngitung kancing, tidak perlu minta tanda geledek dari sorga, saudara. Nyamber tetanggamu itu yang kurang ajar, samber geledek, saudara. Kalau ini dari Tuhan, Pak Edi dulu berdoanya gitu, saudara ya. Tuhan, kalau Ambar ini, Bu Ambar ini, Mbak Ambar ini jodohku, aku minta tetanggaku malam ini disamber pakai geledek, gedar bener samber geledek, saudara. Jadi belai ini Ambar pasti bojoku. Bercanda, saudara, enggak gitu. Tapi jangan gitu tandanya, kan udah dihitung yang benar, saudara ya. Makanya jodoh, makanya romantis, biar sudah begini ya, sudah tidak muda lagi, masih yang-yangan begitu, saudara. Mesra, karena apa? Karena dari Tuhan. Tandanya dari Tuhan apa? Karena kita siap dengan segala konsekuensinya kita. Bukan nunggu orang sambil geledek, bukan, saudara. Ya, Anda punya cinta, punya penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan sertai, jangan takut, saudara. Tuhan akan sertai semua pilihanmu selama kamu memilih bukan dengan hawa nafsu. Dan kamu tahu, kamu harus jujur, belajar jujur sama diri sendiri. Belajar jujur dengan diri sendiri.
Kalau nanti pilihanmu bakal salah, Tuhan bisa geser, saudara. Suatu ketika saya mau ambil tempat 1 menit ya, 2 menit Pak Enado, yang di kota tempat saya tinggal, saudara. Kita bikin bangunan. Kan Tuhan suruh saya bikin komunitas. Saya bilang saya nggak mau. Saya mau gini, jadi televangelis lebih enak. Saya maunya begitu. Tetapi Tuhan suruh saya bikin komunitas. Saya mau carinya di sini saja. Saya nggak mau ngoyo. Umur saya sudah 50 tahun. Saya nggak mau ngoyo, nggak mau ambisi. Ya udah gini saja. Yang penting anak-anak baik. Toh saya cukup makan. Ya. Kedenap entah seberapa kali orang juga enggak pengen saya. Tiba-tiba kita nggak dapat tempat. Duitnya ada, tapi nggak bisa dapat tempat di sini, saudara. Duitnya ada. Kita heran sampai sahabat saya saja tak pinjemin tempatnya, tak pinjem, tak bayar, nggak boleh, saudara. Dalam hati, kemarin tak komplain ya, aku tuh kecewa sama kamu. Tak bilangin, kamu tuh punya 2 tempat dan kamu nggak bisa pakai maksimum. Aku bayar aja kamu nggak mau. Aku nggak tahu apa yang dalam pikiranmu, tak komplain, saudara ya. Saya mau orangnya direct ya. Tapi memang Tuhan suruh saya di Den Haag. Tadi komunitas kita tambah gede, sudah cepat sekali. Komunitas kita ya berkembang dengan cepat sekali. Dari cuma 8 orang, ya sekarang sudah 40-an. Ya kita baru mulai 2 bulan loh, saudara. Dan mungkin nanti ya kita ya cepat sekali ya. Dan kita penginjilan di itu ya. Wah, kita besok Sabtu ada baptisan. Oh, tinggi besar, saudara. Orangnya tinggi besar 2 meter. Oh, saya baptis, saudara, besok. Kita nuai terus ya. Kalaupun kamu mau bikin salah, kalau hatimu penuh penyerahan sama Tuhan, jangan ikuti hawa nafsu, tapi kamu selalu belajar ya, belajar untuk cinta didahulukan. Tuhan akan belokkan, saudara. Dan gak usah jengkel kalau ada mentok, kayaknya mentok ya. Kamu jangan jengkel, diem aja. Waktu saya itu ya, saya bukan jengkel, cuma saya gedek-gedek sama teman saya ini. Kamu kan punya 2 tempat, kamu kan tinggal saya kasih kamu. Kenapa kamu tidak boleh? Ya, bahkan kita sudah ke Kemenkes, sudah ke kantor semua, kita sudah tanya gereja-gereja, waduh, ada yang mau kasih. Begitu kita ke Den Haag, saudara, nggak pakai lama, saudara, langsung dapat Pak Yu sampai gedek-gedek. Ya, langsung dapat tempatnya enak sekali. Ya, perfect, saudara. Wah, gila, kita dapat dapurnya, saudara, gila, gede banget. Kalaupun kelihatannya mau salah, Tuhan akan geser. Tiba-tiba ya kamu tidak jadi sama pilihanmu itu, saudara, perempuan itu atau laki-laki itu. Entah kenapa, Anda nggak usah ngotot, nggak usah jengkel. Biasa aja. Kenapa Tuhan hindarkan? Kita mau kerjasama dengan beberapa orang. Tiba-tiba orangnya, saudara ya, itu yang kemarin saya cerita ya. Tiba-tiba orangnya bilang, saya maunya diberi donasi, tapi tidak mau bantu kamu. Saya bilang, kita mah kalau nggak kerja, kita nggak mau kasih donasi. Wah, itu bukan dari Tuhan, siapa bilang nggak kerja jangan makan. Saya bilang, marah orangnya ya. Hari ini dia marah, saudara ya, mutung. Itu untung Tuhan kasih tahu kan, orang ini bagus sekali, saudara ya. Tapi mutung orangnya, biarin aja, Tuhan singkapkan. Kitanya nggak usah kesel, biasa aja, diamin aja, saudara. Karena pasti Tuhan akan tuntun hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.